siang. Kembali lagi bersama saya Irmaya di podcast mata kuliah logika. Nah, tema kita kali ini tentang logika penalaran dan relevansinya terhadap ilmu teologi. Nah, jadi kali ini kita akan berbincang-bincang seputar logika penalaran dan juga iman Kristen. Oke teman-teman, jadi di sini sudah ada beberapa pemateri. Ada Kak Juwita, ada Kak Patricia, Kak Perati, dan ada Kak Adrian. Oke teman-teman, langsung saja. Nah, di sini untuk lebih jauh memahami tentang penalaran dan logika, mari kita simak penjelasan dari beberapa pemateri yang ada. Nah, kira-kira menurut kakak-kakak penalaran itu seperti apa? Atau apa yang dimaksud dengan penalaran? Ya, baik, terima kasih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penalaran adalah nalar, yakni bagaimana cara berpikir logis atau hal mengembangkan dan mengendalikan sesuatu dengan alat, bukan dengan perasaan atau pengalaman. Karena itu penalaran disebut sebagai proses berpikir dengan menggunakan dasar logika sebagai alat kesimpulan pada fakta yang sebenarnya atau yang ada. Oke, jadi menggunakan dasar logika ya. Nah, kira-kira logika itu seperti apa? Logika menjabarkan mengenai aturan-aturan dan cara guna mencapai suatu kesimpulan setelah didahului oleh suatu perangkat bernama asumsi atau premis. Jadi dapat dikatakan bahwa logika adalah suatu cara yang diciptakan untuk meneliti ketetapan penalaran dan mencegah kesesatan kita dalam berpikir atau suatu proses berpikir untuk mencapai kebenaran yang sesungguhnya. Oke, jadi sudah lumayan jelas ya tentang pengertian penalaran dan juga logika. Nah, sekarang kira-kira apa perbedaan penalaran dan logika? Ya, dari pembahasan tadi dapat dikatakan bahwa perbedaan logika dan penalaran ini, jika penalaran bertujuan untuk menarik sebuah kesimpulan pada suatu pengetahuan, sedangkan logika ini berpikir untuk mencapai sebuah kebenaran. Ya, nalar adalah kemampuan untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Penalaran merupakan suatu proses penemuan kebenaran masing-masing. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman sudah ada bayangan ya tentang penalaran dan juga logika. Nah, kira-kira untuk lebih jauh memahami tentang yang logis dan tidak logis ini, mungkin bisa diberikan contoh atau gambaran lah ya sedikit tentang hal-hal yang logis dan yang bersifat tidak logis. Baik, lalu lintas di jalan raya macet, yang tidak logisnya adalah jalannya macet. Kenapa tidak logis? Karena yang macet itu lalu lintas, bukan jalanannya. Contoh kedua adalah biasa di tempat-tempat ketika ada pemateri, biasa jika dipersilahkan naik ke depan untuk mengambil tempat, biasa moderator mengatakan bahwa waktu dan tempat kami persilahkan. Itu tidak logis karena bukan tempat dan waktu yang dipersilahkan, tetapi pematerinya. Logisnya adalah kepada Bapak, Ibu, bla bla bla, kami persilahkan untuk mengambil tempat di depan. Jadi contoh-contoh yang telah disampaikan oleh pemateri kita tadi ya kadang itu kita sering jumpai dalam keseharian kita ya, penggunaan kata-kata yang tidak logis. Nah, oke, selanjutnya kira-kira mengapa kita perlu belajar logika? Oke, jadi logika dapat membantu mempertajam keahlian untuk menalar dengan teliti. Mempraktikkan logika dapat mendorong kita mendeteksi kesalahan-kesalahan logis dalam bernalar yang kita sebut sebagai kekeliruan logis. Dalam sejarah pemikiran Barat, logika memberikan pengaruh besar di dalamnya, khususnya dalam kaitan atau alasan historis. Orang-orang terlibat dalam penalaran di setiap bidang ilmu yang utama. Logika juga dapat mempengaruhi persepsi terhadap perbedaan antara rasionalitas di suatu emosi, hasrat, dan imajinasi di sisi yang lain. Oke, selanjutnya kira-kira untuk lebih jauh memahami tentang logika ini, adakah gambaran lain tentang logika?
Ya, logika disebut juga analisis dan penimbangan argumen. Ketika mendengar kata argumen, kita sering mendapatkan gambaran akan dua orang yang sedang berbeda pendapat, yang masing-masing berargumen, akan tetapi kata argumen juga dipakai tidak hanya untuk menggambarkan percekcokan, melainkan juga menggambarkan penalaran apapun untuk mendukung sebuah kesimpulan. Misalnya, ketika kita memutuskan sesuatu untuk diri kita dengan mempertimbangkan berbagai-bagai alasan mengapa kita memilih hal itu. Contohnya, ketika kita memilih kampus, tentu kita menimbang-nimbang berbagai hal berkaitan dengan kampus itu untuk menguatkan alasan kita mengapa harus memilih kampus tersebut. Demikian halnya dengan iman kita. Setiap orang harus memutuskan apa yang ia pikirkan tentang Allah, tentang Yesus Kristus, tentang kebangkitan Yesus, dan tentang statusnya yang ia akan menimbang-nimbang untuk sampai pada sebuah kesimpulan. Jadi argumen dapat membawa pada sebuah kesimpulan yang berhikmat, namun argumen juga kadang menyesatkan kita. Ya, oke teman-teman, jadi saat ini kita akan ke pertanyaan yang menjadi inti pembahasan kita pada saat ini. Nah, di mana seringkali logika itu dianggap bertentangan dengan iman Kristen, ya kan? Jadi, kira-kira bagaimana sih mempertemukan antara logika dengan iman Kristen? Baik, iman seringkali dikatakan sebagai ranah hati, ya. Sedangkan logika adalah ranah otak. Ranah hati itu berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan Tuhan atau spiritualitas kita. Kemudian kalau otak berkaitan dengan hal yang fisik saja. Lalu bagaimana cara mempertemukan keduanya ini, yaitu iman dan logika? Yaitu sangat berkaitan erat. Bagaimana logika dan akal budi itu adalah merupakan anugerah Allah yang diberikan Allah kepada manusia agar manusia dapat mengkaji kebenaran. Kajian akal kebenaran itu akan melahirkan kepercayaan atau iman yang teguh, dan akal budilah yang menolong seorang Kristen dapat menjadi saksi Kristus secara efektif. Kemudian logika juga membantu kita untuk dapat memahami firman Tuhan dan juga semakin memahami karya Tuhan yang luar biasa untuk kita, semakin mencintai Tuhan. Jadi di sini logika berperan untuk dapat mengenal Tuhan secara benar. Karena itu logika mesti digunakan dalam tindakan iman dan memuliakan Tuhan, bukan untuk mematikan iman. Kesalahpahaman ini yang harus diluruskan. Oke teman-teman, jadi cukup sekian pembahasan kita saat ini seputar penalaran, logika, dan juga kaitannya dengan iman Kristen. Jadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari beberapa pemateri yang mungkin selama ini kita memiliki pemahaman yang agak keliru tentang logika dan iman Kristen secara khusus. Nah, tadi sudah dijelaskan. Dan sekian video dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.